bulan Ramadan 1445 Hijriah dengan penuh sukacita. Ikuti Persada Sahur setiap Senin sampai Jumat jam 2 hingga 4 dini hari. Telepon di 0811 511 1047. Ensiklopedia Islam Ramadan setiap Jumat jam 12 siang yang menghadirkan pengetahuan seputar teladan Nabi, Quran, dan hadis. Banyak hal menarik tentang Ramadan di Serba-Serbi Ramadan setiap Sabtu dan Minggu jam 3 sore. Dapatkan informasi dan tips puasa saat Ramadan di Kotak Intips Spesial Ramadan setiap Minggu jam 4 sore. Jangan lewatkan juga Cakrawala Ramadan setiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 siang untuk mendapatkan informasi unik seputar Ramadan. Sucikan hati, damaikan jiwa menyambut bulan yang penuh berkah. Program spesial Ramadan dipersembahkan oleh Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Tenangkanlah hati dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sirami iman dengan berjuta pengetahuan seputar Islam dalam Al-Quran dan hadis, serta kisah teladan Nabi. Manusia memiliki kedudukan paling tinggi di dunia dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Temukan dalam Ensiklopedia Islam. Sepeninggal Nabi Yunus alaihi salam, penduduk Ninawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun serta pertolongan agar dijauhkan dari azab yang akan menimpa mereka. Ensiklopedia Islam setiap Jumat jam 12 waktu Indonesia Tengah hanya di Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Anda masih bersama kami 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Inilah Dialog Persada. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini, Sang Persada? Selamat pagi, senang sekali rasanya Anda sehari menjumpai Anda kembali ya. Dalam bincang-bincang kita, ini dia program Dialog Persada untuk edisi hari ini 21 Maret 2024. Nah, Insan Persada, semoga Anda sehat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa Ramadannya di hari ke-10 ini ya. Tetap semangat pastinya dan semoga sehat terus nih Insan Persada. Dalam Dialog Persada kali ini Insan Persada kita sudah kehadiran narasumber yang hadir di studio Abdi Persada FM. Nah, ini dengan rekan-rekan profesional dari BNN Kota Banjarbaru ya. Wah, mungkin Insan Persada nih sudah tidak asing ya mendengar kata BNN, Badan Narkotika Nasional. Nah, memang kalau sehubungan dengan BNN Insan Persada, di mana masyarakat diminta untuk tetap waspada gitu ya akan ancaman narkotika karena penyebarannya dilakukan dengan berbagai cara nih kalau kita lihat ini semakin pintar saja. Nah, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini memang berdampak buruk pada kesehatan, juga secara nyata bisa memicu kejahatan seperti pencurian dan juga penghilangan nyawa. Insan Persada, di studio kita langsung berkenalan dengan narasumber kita. Ini ada AKBP Bapak Arif Wahyu Bibi Tarta SHMH-MM. Beliau adalah Kepala BNN Kota Banjarbaru. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar nih Pak Arif saya panggilnya? Iya, alhamdulillah. Tadi kabar baik Ibu. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Arif nggak sendirian karena ada Ibu di sini nih, Ibu Rusmiati SKM MPH. Beliau adalah Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Banjarbaru. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Mbak Indah. Bagaimana keadaannya nih Bu? Alhamdulillah baik, terima kasih. Mbak Eda gimana nih? Puasanya semangat ya Bu ya? Alhamdulillah tetap semangat. Walaupun nggak ada air putih di hadapan kita, nggak apa-apa. Nasi goreng. Nasi goreng. Baik, nah Insan Persada ini kita berbicara dengan tema kita yaitu bersama bergerak menuju Indonesia bersih narkoba, Indonesia bersinar. Wow, ini menarik sekali ya. Tapi sebelum langsung kita masuk ke tema nih Insan Persada, Anda ingatkan dulu kita live YouTube ya.
Jadi Insan Persada langsung aja buka YouTube channel Abdi Persada FM. Anda bisa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya, apalagi bisa bertanya dengan narasumber kita, boleh ya Pak ya? Boleh, Kalau misalnya Bu. ada netizen Silakan ya. bertanya gitu, baik. Siap. Sehubungan dengan tema kita bersama bergerak menuju Indonesia bersih, narkoba Indonesia bersinar. Nah, belum masuk ke situ, ini Insan Persada, kita juga pingin tanya nih sama Pak Arif nih, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, Insan Persada yang masih awam ya dengan BNN. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu BNN itu seperti apa sih Pak Arif? Ya, terima kasih kepada para pendengar Radio Abdi Persada FM Banjarbaru. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah ya. Terima kasih Bu Endah, tadi disampaikan apa sih BNN itu, yaitu BNN merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang bergerak di bidang P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ya, jadi dia bukan berbentuk kementerian, tapi langsung di bawah kendali oleh Bapak Presiden. Ya, Kepala BNN RI itu langsung di bawah kendali Bapak Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Itu Ibu Endah ya. Baik. Ibu Rusmiati ada yang mau ditambahkan Bu? Dengan BNN, ini kan Ibu Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat ya Bu ya? Siap. Nah, sehari-hari tugasnya seperti apa sih Bu untuk posisi Ibu saat ini? Oh, siap. Jadi di bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat itu kita istilahnya menggawangi dua kegiatan Mbak Enda. Salah satunya di pencegahan dulu, mungkin secara garis besarnya aja dulu, nanti mungkin Bapak akan lebih menjelaskan lebih banyak tuh. Di kegiatan pencegahan kita mengupayakan upaya preventif, melaksanakan kegiatan sosialisasi, kemudian melaksanakan kegiatan namanya informasi edukasi, mungkin melalui salah satunya ini nih, melalui media elektronik, kemudian media cetak berupa koran dan sebagainya, atau media luar ruang, baleho dan sebagainya. Kemudian kita juga akan melakukan kegiatan intervensi ketahanan keluarga di Kelurahan Bersinar. Selain itu untuk pencegahan pembentukan Kelurahan Bersinar sendiri Pak Endah. Kemudian di pemberdayaan masyarakat kita membentuk yang namanya penggiat P4GN, kemudian mengadvokasi pemerintah terkait kegiatan P4GN. Mungkin itu garis besarnya Mbak Endah. Baik. Oke. Nah, ini kita Pak Arif ya, narkoba ini kan menjadi hal yang menakutkan ya Pak ya di tengah masyarakat, merugikan masyarakat juga. Nah, jadi terkait ini BNN ini memiliki program nih Pak ya, program unggulan yaitu Bersama Bergerak Menuju Indonesia Bersih Narkoba, yaitu Indonesia Bersinar. Nah, kita ingin tahu juga sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dari Indonesia Bersinar ini? Ya, terima kasih. Jadi memang untuk program BNN di tahun 2024 yaitu mewujudkan Indonesia Bersinar. Untuk khususnya BNN Kota Banjarbaru itu otomatis mewujudkan Kota Madya Banjarbaru untuk bersinar, bersih dari narkoba. Tadi kita berikan informasi bahwa BNN RI itu ada kepanjang tangannya di masing-masing provinsi itu BNNP ya, BNN tingkat provinsi. Kemudian di Kabupaten Kota Madya itu ada BNN Kota ya. Kemudian di BNN sendiri itu terbagi menjadi beberapa bidang. Salah satunya ada P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada juga bidang rehabilitasi. Kemudian ada juga suatu bidang subak umum, ini yang terkait dengan operasional, dan juga ada bidang penindakan atau pemberantasan. Nah, di masing-masing bidang ini itu fokus atau punya target untuk mewujudkan tadi Bu, Kota Banjarbaru Bersinar. Untuk saat ini program dari pimpinan kami yaitu kolaboratif ya, bersama stakeholder, itu mewujudkan atau melaksanakan kegiatan P4GN guna mewujudkan Kota Banjarbaru Bersinar. Ya, saat ini penekanannya kita lebih mengutamakan kepada pencegahan, dengan harapan dengan ada pencegahan ini salah satu faktornya adalah kita ketahui bahwa saat ini
untuk peredaran dan penggunaan narkotika itu secara masif pelan tapi pasti mengalami kenaikan, ya. Jumlahnya mengalami kenaikan. Kemudian juga kita melihat juga jumlah warga binaan yang ada di lapas-lapas mengalami peningkatan, ya, bahkan untuk saat ini overload. Nah, untuk itu ada beberapa upaya dari BNN, yaitu untuk menurunkan, ya, menurunkan jumlah warga binaan dan menurunkan, ya, para pemakai, pengguna dan peredaran khususnya di Kota Banjarbaru, ya. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa untuk pencegahan ini dibidangi oleh P2M, ya. Tadi ini memberikan komunikasi, informasi, edukasi, bisa diseminasi informasi. Kemudian juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat, untuk saat ini kita untuk BNN Kota Banjarbaru ada membentuk kelurahan bersinar, ya, kelurahan bersinar, bersih dari narkoba. Itu untuk saat ini ada 2 kelurahan, Kelurahan Landasan Ulin Timur dan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, yaitu kita ada program namanya intervensi berbasis masyarakat dengan membentuk agen-agen pemulihan, ya, di mana agen-agen pemulihan ini terdiri daripada tokoh masyarakat, kemudian tergugat ibu PKK, kemudian ketua lembaga pemasyarakat, kemudian Babin Katimas, Babinsa, Babin Podirga, dan dengan harapan para agen pemulihan ini bisa mewakili kehadiran BNN di masyarakat, khususnya di Kelurahan Landasan Ulin Timur dengan Landasan Ulin Tengah, dengan nanti ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain para agen ini bisa melakukan, setelah kita berikan pelatihan, itu bisa melakukan screening terkait dengan para klien-klien. Kemudian juga kita adakan pelatihan terkait dengan rehabilitasi dasar, kemudian juga terkait dengan komunikasi, sosialisasi terkait dengan P4GN. Dan juga di samping itu juga nanti ada kita bentuk penggiat di kelurahan itu, ya, penggiat terkait dengan pelaksanaan P4GN ini. Kemudian juga ada beberapa kegiatan termasuk ketahanan keluarga, kemudian ada juga ketahanan diri remaja, ya. Itu yang dengan semua tujuannya adalah sama, yaitu untuk mewujudkan Kota Banjarbaru bersinar, Ibu, ya. Itu sekilas gambarannya, ya. Oke, baik. Ya, itu tadi panjang lebar ya oleh Pak Arief, ya. Mungkin Ibu Betul. Rusmiati, Bu, ada yang mau ditambahkan juga, Bu, mengenai program Indonesia Bersinar ini? Oke, izin. Jadi terkait di bidang pencegahan sendiri untuk intervensi ketahanan keluarga, saat ini kita kan intinya menyasar wilayah terkecil, kemudian komunitas terkecil juga di desa atau kelurahan. Jadi intervensi keluarga ini nanti Mbak Endah melibatkan keluarga-keluarga yang ada di Kelurahan Bersinar yang saat ini dibentuk di tahun 2024, Kelurahan Landasan Ulin Timur dan Landasan Ulin Selatan, untuk mengikuti kegiatan namanya life skill. Nah, jadi di sana keluarga ini yang terdiri dari orang tua dan anak ini akan diberi istilahnya pendidikan tentang pola pengasuhan, kemudian pola komunikasi, kemudian pemecahan masalah di dalam keluarga dan sebagainya. Karena kan Bapak Presiden kan juga menekankan sekarang ini yang paling penting kita tekankan itu adalah di keluarga, karena keluarga itu merupakan fondasi dasar ketahanan keluarga, entahlah itu terhadap masalah narkotika atau masalah lainnya. Oke. Kemudian terkait kegiatan P2M juga masih yang lupa sebutkan tadi, itu adalah pembentukan remaja teman sebaya anti narkotika. Jadi melalui kegiatan itu, melalui kegiatan dialog interaktif remaja, di sana menyasar anak tingkat SMP atau usia menengah. Jadi di sana juga sama, pada dasarnya itu memberikan life skill bagi anak-anak remaja yang saat ini merupakan sasaran yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Mungkin itu Mbak Endah. Tadi ke keluarga itu yang dibina ya, Bu, ya? Siap. Nah, itu
keluarga seperti apa? Mungkin ada syarat khusus untuk bisa masuk dalam program itu atau seluruhnya bisa ikutan atau bagaimana, Bu? Nggih. Untuk identifikasi keluarganya tidak ada kriteria khusus, Mbak Ida. Cuman untuk anak yang dibina dari keluarga itu harapannya bisa di tingkat usia kelas 7. Okay. Jadi mungkin kenapa ya? Mungkin dia menyasar di usia kelas 7 karena saat itu mungkin kondisi anak yang istilahnya masih labil, kemudian pertemanan yang masih kayak inilah sesuatu yang banget bagi anak-anak kan seperti itu nggih, Mbak? Iya. Mau beranjak gede gitu ya. Betul. Masih kecil tapi sudah mau besar nih dikit nih gitu. Itu yang mungkin masih mencari jati diri. Betul, nggih. Itu rawan ya, Bu ya. Nggih. Nah, kalau untuk edukasi ke apa tadi remaja ya, Bu ya? Nggih. Itu berupa apa, Bu? Seperti apa kalau detailnya? Itu pelatihan juga, Mbak. Jadi pemberian informasi terkait narkoba sendiri itu yang pertama, kemudian sama juga komunikasi antar teman sebaya, kemudian upaya kita misalnya ada mengatasi tekanan teman sebaya di situ diberikan. Jadi bagaimana cara kita nih menolak misalnya ada ajakan teman atau siapa yang mengajak ke hal yang negatif. Kemudian bagaimana berteman istilahnya di situ diberikan juga. Kegiatannya itu selama 5 hari, Mbak. 5 hari? Nggih, jadi kita mengikut sertakan bekerjasama dengan pemerintah kota setempat. Itu biasanya kita kerjasama dengan Pokja PKK, Mbak, sesuai dengan arahan pusat. Oke. Bahkan untuk menolak ajakan kawan pun itu di briefing dulu ya. Iya. Tahu nih jawabnya bagaimana gitu kan. Betul. Iya. Karena kan kalau ini ya, kalau remaja-remaja kalau misalnya langsung penolakan frontal itu kan pasti membuat emosi dan apa kan karena usia remaja tuh. Jadi ada teknik-tekniknya khusus. Luar biasa. Memang harus dibekali ya seperti itu ya, Pak ya. Kadang-kadang kan nggak punya skill bicara yang bisa teman bisa. Gimana Pak Arief? Mungkin ada yang mau tambahkan? Ya, jadi memang betul Ibu, terkait dengan ketahanan keluarga ini memang merupakan salah satu program yang memang yang dilakukan oleh BNN, khususnya BNN Kota Banjarbaru. Di sini kita libatkan ya para keluarga itu ya, terutama ibu-ibunya. Bagaimana sih nanti minimal bagaimana untuk memonitor dan berkomunikasi dengan misalkan putra-putrinya ya. Bagaimana sih cara komunikasi yang baik. Kemudian tadi disampaikan oleh Bu Rusmiati, nanti ada pelatihan life skill ya. Life skill antara lain ya komunikasi, kemudian bagaimana sih untuk mengetahui ya peka ya terhadap perkembangan anak yang ada di rumah. Apakah nih anak yang begitu ceria tiba-tiba menutup diri. Jadi kita harus sebagai orang tua harus peka ya, karena ketika peka itu semua permasalahan mungkin bisa akan diselesaikan. Apalagi tadi disampaikan bahwa remaja itu menuju atau mencari jati diri ya. Misalkan untuk remaja itu kalau misalkan untuk takutnya terkontaminasi dengan kegiatan-kegiatan yang negatif ya. Kalau yang positif tidak masalah ya. Kemudian juga nanti Ibu kita rencananya punya rencana kegiatan BNN Kota Banjarbaru itu memberi pemahaman kepada ini bahkan anak-anak ya. Kalau kita tadi sasar itu remaja yang di sekolah kelas 7 SMP ini kita mungkin nanti beranjak ke anak SD ya. Oh, SD juga ya Pak ya? Yang minimal kelas 4 ya, itu minimal untuk pemahaman aja, pemahaman bahwa kita memahami bahwa anak-anak itu mengetahui bagaimana sih bahayanya memakai narkoba, dan mereka harus berani, masih kecil itu berani, saya tidak akan memakai narkoba. Dan ini kemarin kita diskusikan dengan Dignas ya, oleh Dignas juga ada para penggiat dan guru BK. Ini kita diterima dengan positif ya. Mungkin setelah Lebaran ini, setelah liburan, kita mulai bergerak dengan B2M terkait dengan sosialisasi terkait dengan narkoba ini. Kita istilahnya
mengenalkan di usia dini Iya. terkait dengan edukasi narkotika ini. Itu Bu ya. Oke, baik. Dah, mungkin kalau untuk anak-anak kecil gitu ya Bu ya, usia masih SD kelas 2, mulai dari kelas berapa Pak? Kelas 1 ya? Rencananya nanti kelas 4 itu kelas sosialisasinya. Tapi kalau yang kelas 1 nanti kita bentuk suatu permainan itu kan. Oh, ya, seru, Permainan ya. yang menarik. Yang Menarik. penting kita harapkan pelajar SD ini bisa menangkap gitu kan. Bisa menangkap apa yang kita sampaikan ya, karena kita sesuaikan dengan usia, dengan harapan yaitu tadi Bu, sejak usia dini sudah mengetahui bahwa narkotika itu berbahaya. Betul, betul. Iya, jadi mungkin dari mereka juga ada yang nggak tahu apa sih itu Bu narkoba gitu kan, apa sih itu narkotika gitu. Ya, betul. Dikasih paham dulu mungkin narkobanya apa siap, gitu ya. Iya, betul. Tapi nanti tidak kita kalau yang kelas 1 sampai kelas 3 kita berbentuk game atau yang menarik gitu kan, yang menarik. Tapi kelas 4 ini bisa kita berikan sosialisasi dengan cukup pemahaman, yang tidak ya pemahaman ya itu Ibu ya. Iya. Wah, ini akan segera terwujud ya Pak ya? Iya, kita harapkan Insya Allah akan terjalan setelah Lebaran nanti. Kemudian juga kemarin Ibu juga kita sentuh ya. Kita kan Kota Banjarbaru, untuk BNN Kota Banjarbaru meliputi 2 wilayah operasional, yaitu Kabupaten Banjar, kemudian di Kota Banjarbaru. Itu kan banyak sekali pesantren Bu ya, pesantren-pesantren itu. Nah, kemudian kita mulai kegiatan sosialisasi itu ke pesantren-pesantren. Alhamdulillah kita diterima secara positif ya. Dan juga kita, karena kita ini kota yang nuansa agamis, kita juga libatkan para para penyuluh, penceramah ya. Oh, pemuka agama. Penceramah. Kemudian juga yang dari Kemenak itu ada yang punya target, yaitu para penyuluh itu punya target untuk melakukan sosialisasi atau kegiatan yang dimana tidak dilaksanakan oleh BNN, bukan tidak dilaksanakan karena keterbatasan pegawai ya. Nah, itu dibantu kita berikan materi-materi, kita titip materi untuk disampaikan kepada para petugas penyuluh ini di mana mereka bertugas. Itu Ibu Endah ya. Oke, baik. Wah, ini menarik sekali ya. Iya. Di luar hujan lebat ya. Iya. Oke, Islam Persada, ini menarik perbincangan kita mengenai Indonesia Bersinar. Anda yang juga ingin tahu lebih jauh mengenai Indonesia Bersinar itu apa, boleh telepon juga di 0811-511-1047. Nah, nanti kita ingin tahu juga ya bagaimana sih Pak peran masyarakat gitu dalam mendukung program Indonesia Bersinar ini ya Bu ya. Betul, ya. Nanti sesaat lagi kita break dulu Pak, Iya, Bu. iya. Tetaplah Islam Persada dalam Dialog Persada di 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Ari Arianto, Komandan Korem 101 Antasari beserta seluruh keluarga besar Korem 101 Antasari mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mengambil waktu refleksi diri dan merenungkan arti hidup. Semoga kita bisa bersama-sama dalam perjalanan menuju kesempurnaan iman. Mari kita laksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan untuk mendapatkan keberkahan serta memperkuat iman dan takwa demi meningkatkan kualitas hidup dengan kebaikan yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan iman dan takwa.
Saya Dr. Haji Yusfianaka SHMH, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Haji Muhammad Bayu Bujang SHMM, Direktur Utama PT Bangun Banua Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat di Banua Kalimantan Selatan. Semoga di bulan suci yang penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala menyertai setiap langkah kita dan memudahkan kita mencapai kemenangan di hari yang fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Masih mendengarkan program Dialog Persada. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Kita kembali lagi dalam Dialog Persada bersama BNN Kota Banjarbaru dengan narasumber kita Bapak AKBP Arif Wahyu Bibitarta SHMH MM. Beliau adalah Kepala BNN Kota Banjarbaru. Juga Ibu Rusmiati SKM MPH, Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat ya. Berbicara mengenai bersama bergerak menuju Indonesia bersih narkoba, atau kalau disingkat Indonesia bersinar nih Insan Persada. Nah, sekali lagi kita bisa informasikan untuk Anda, kita live YouTube, jadi bisa langsung buka YouTube Abdi Persada FM, tinggalkan komentar di sana Insan Persada, silakan kalau misalnya ada pertanyaan, atau telepon di 081151111047. Baik Pak Arif ya, dan juga Ibu, kita lanjutkan lagi nih. Kita juga ingin tahu nih sebenarnya peran masyarakat itu seperti apa sih untuk mendukung program Indonesia Bersinar ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya masyarakat juga berperan terkait dengan kegiatan P4GN. Jadi terkait dengan pelaksanaan P4GN ini sebenarnya bukan hanya tugas daripada kepolisian dan BNN. Nah, tapi ini tugas kita bersama, dan kita itu BNN Kota Banjarbaru berkolaborasi, yaitu selain dengan Polres, kemudian dengan TNI, kemudian pemerintah kota, juga kita berkolaborasi dengan pihak swasta dan komponen masyarakat. Ya, di sini masyarakat mempunyai peran yang sama terkait dengan P4GN ya. Kemudian juga terkait dengan rencana aksi nasional ini, bahkan instansi-instansi yang ada di Pemko Banjarbaru itu mempunyai kewajiban ya Ibu untuk melaksanakan P4GN di instansinya. Jadi masyarakat itu minimal itu mereka satu, masyarakat itu memahami apa bahaya daripada narkotika itu, yang tentunya kita bantu dengan memberikan edukasi informasi ya, komunikasi kepada masyarakat terkait dengan narkotika ya. Kemudian juga masyarakat harus peduli terhadap lingkungannya. Nah, tadi saya sampaikan karena tanggung jawab ini bukan hanya Polri dan BNN, masyarakat itu harus peduli ke lingkungan. Misalkan kalau ada yang sebagai pengguna, ya itu minimal memberikan informasi dan mengajak untuk dilakukan rehabilitasi. Ya. Dengan harapan apa? Para pecandu ini ya itu nanti diharapkan pulih kembali, dan yang menjadi
ini Bu Endah yang menjadi kita magnet ya, magnet yang menarik bahwa ketika seseorang melakukan rehabilitasi itu dia tidak akan dikenakan sanksi hukuman. Dan juga ketika melakukan rehabilitasi itu apabila kategorinya ringan, nah, itu gratis ya, gratis Ibu, jadi tanpa biaya ya. Dan ini kita sampaikan kepada masyarakat, mengajak dan mengimbau, mari kita perangi bersama terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dan itu tadi untuk pengguna. Tapi apabila ada peredaran ya narkotika, boleh diinformasikan kepada kami, nanti akan BNN Banjarbaru akan melakukan tindakan atau pemberantasan terkait dengan para peredar ini ya. Kemudian juga selain masyarakat itu tadi memahami terkait dengan bahaya narkotika, kemudian juga membantu pelaksanaan P4GN, juga bisa sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang bisa melibatkan BNN Bu ya, seperti kegiatan pemudanya, kegiatan ini ya, khususnya nanti yang saat ini di Kelurahan Landasan Ulin Timur dan Selatan, kemarin dari tokoh pemudanya akan membentuk beberapa event terkait dengan pelaksanaan P4GN ini. Kita bungkus dengan kegiatan olahraga. Misalkan nanti ada kegiatan yang paling ringan tuh kegiatan misalkan tenis meja bersinar, begitu ya. Kemudian juga nanti yang ringan kemarin disampaikan yang tidak perlu waktu yang tempat yang banyak itu pertandingan catur bersinar. Nah ini untuk menumbuhkan atau mengembangkan kreatif, kemudian juga menghindari pergaulan-pergaulan yang ada. Tapi yang jelas di tahun ini kita tekankan kepada pencegahan, terutama ke rehabilitasi Bu ya. Dengan harapan apa? Ketika para pengguna ini pulih kembali, diharapkan mereka ini tidak memakai kembali, sehingga hukum ekonomi juga berjalan ya. Ketika seorang pengguna itu membeli, itu permintaan gitu. Jadi ketika permintaannya itu menurun, maka penawaran akan narkotika itu juga akan berkurang. Ya. Kemudian juga terkait dengan ini Ibu, memang di saat ini kan juga lapangan pekerjaan ya. Ini para masyarakat kan kadang-kadang masyarakat itu ketika kita berikan informasi edukasi itu tidak bisa menerima secara maksimal karena rutinitas dia fokus kepada pekerjaan. Ya, dan kita juga tidak boleh pungkiri bahwa untuk saat ini memang lapangan pekerjaan terbatas ya itu, Pak. Dan inilah juga yang menyebabkan jalan pintas ya bagi para yang tidak bekerja. Karena kenapa? Kebutuhan ekonomi mereka minimal bagaimana sih kerja yang ringan tapi untungnya yang besar. Tapi sebenarnya di belakangnya ada ancaman hukuman resiko juga besar juga. Dan ini yang kita tumbuhkan saat ini adalah komitmen bersama untuk memerangi narkotika. Jadi ada komitmen ya, ada suatu komitmen di seluruhnya. Tadi sampaikan komitmen baik itu kami dari BNN, kemudian dari TNI, Polri, dari pemerintah daerah setempat, kemudian komponen masyarakat dan swasta itu berkomitmen untuk bersama-sama untuk memerangi narkoba dengan harapan apa? Satu, mewujudkan Kota Banjarbaru bersinar. Tadi sesuai dengan program Pak Gubernur bergerak. Tas kita wujudkan Banjarbaru juara, maksudnya juara untuk menjadi Kota Banjarbaru bersinar. Bersih narkoba. Bersih narkoba. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Pak Arief ya. Artinya nggak hanya bisa pemerintah aja ya Pak yang menekan kasus narkoba, tapi seluruh elemen masyarakat. Nah Bu, tapi kalau misalnya masyarakat ini ya punya informasi nih Bu, wah ini kira-kira kemana nih
ujuk-ujuk kata orang Banjar Iya. gitu ya ke BNN itu kan belum tahu kantornya, atau ada hal yang paling mudah nggak untuk bisa menghubungi BNN untuk bisa melaporkan ya Pak ya? Iya. Seperti itu tuh bagaimana Bu? Kemana? Siap. Jadi kita punya nomor hotline yang bisa diakses nih, bisa melalui telepon ataupun WA juga WA. ada. Nggih. Mungkin bisa ini dicatat nih pendengar Abdi Persada FM. Hotline kita di 0511 4780 593. Oke. Nggih, kemudian untuk WA-nya sendiri bisa di nomor 0882 0203 60088. Oke, wah. WA ya biasanya nih ya. Nggih, siap. Terjamin ya kerahasiaannya ya Bu ya. Terjamin. Bapak yang jamin nih. Kadang-kadang kan kalau misalnya ada tetangga ya Pak yang perlu pertolongan seperti itu, tapi mungkin ragu nih tetangga saya atau mungkin keluarga kerabat saya ditangkap nggak nih? Nah ini yang mungkin harus diedukasi ya masyarakat ya Pak ya, betul. bahwa aman, tenang saja, yang penting diselamatkan dulu gitu kan Pak ya. Betul, ya. Jadi gini Bu, untuk terkait dengan informasi ya, itu tidak terpaku ke selain ada nomor itu juga, kita juga kemarin menginformasikan kepada kelurahan, yaitu RT, RW ya. Kemudian juga kan kita bentuk ada agen pemulihan ya, para penggiat. Itu juga mengemban kewajiban yang sama. Apabila ada informasi, dia bisa menyampaikan kepada kami, Warganya warga gitu. Dan untuk rehabilitasi Bu, tidak harus datang ke kantor BNN Kota Banjarbaru. Kami punya tim ya, tim ya gabungan ya, nanti mungkin awalnya dari P2M, informasi itu bisa dari Berantas bisa. Nanti kita akan jangkau Bu, maksudnya kita jangkau kita datangi. Nah, kita lebih proaktif ya. Wah. Mungkin karena takut, Iya betul. karena sibuk, atau mungkin karena dia sakit, ya kan? gitu. Tapi pengen pulih kembali. Pas didatangi Pak ya, Wah. tolong jangan bawa saya. tidak. Kita akan Enggak ya? kita akan soft ya, maksudnya ketika seseorang sudah berniat untuk melakukan rehabilitasi, kita apresiasi itu sebenarnya ya. Karena kenapa? Dia berarti berperan aktif, ikut andil di dalam pelaksanaan P4GN, dan dia merupakan korban ya Bu. Iya. Korban dan memang harus kita pulihkan dia. Karena pengguna ya Pak Pengguna pulihkan, dan kita anggap sebagai korban ya karena korban karena dia di lingkungannya, karena pertemanannya, Betul. kemudian pergaulannya, atau mungkin dia di tempat yang salah gitu kan. Iya benar. Belum beruntung gitu, Belum tidak beruntung. Baik, nah Pak Arif ini juga Ibu, kalau misalnya kan tadi di awal ya Ibu sudah katakan ya, Bapak juga katakan bahwa tonggak utamanya itu adalah di keluarga gitu Pak ya. Betul. Nah ini berarti ayah, ibu, dan anak-anaknya seperti itu. Mungkin ada om dan tante juga gitu Betul, ya. betul. Nah sebenarnya peran mereka semua ini bagaimana nih Pak untuk bisa, terutama ke anak-anak ya Pak ya, Iya. untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak. Kalau misalnya ada anak yang introvert, nggak mau keluar kamar gitu kan, wah ini patut dicurigai dan lain sebagainya. Artinya juga ya Bunda harus dibekali ya Pak ya. Iya, Ini betul. seperti apa nih Pak untuk peran keluarga sendiri untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ini? Tadi disampaikan oleh koordinator P2M Bu Rusmiati bahwa nanti di dalam kelurahan itu kita adakan pelatihan life skill ya untuk keluarga. Oh, Ada oke. beberapa keluarga yang kita latih. Nah, nanti dia bisa sebagai agen Bu, agen kita, yaitu menyebarkan, dan juga kita menggandeng ketua ibu PKK. Itu ketua PKK itu agar dalam pelaksanaan P4GN ini bisa secara optimal ya, dengan yang terpenting di dalam life skill itu intinya ada suatu komunikasi Bu. Iya. Komunikasi bagaimana kita melakukan komunikasi yang efektif. Contohnya ya, ketika seorang anak itu mengeluh, kemudian seorang itu protes, minimal orang tua itu sebagai pendengar, gitu. Dia mampu harus pendengar, bukan otoriter. Ya, dia mendengarkan apa sih keluhan anak ini. Mungkin dia dibully di sekolahnya, mungkin dikucilkan di sekolahnya.
kemudian dia selain dibully, dikucilkan, kemudian juga mungkin ditekan di lingkungan sekolahnya ya. Apa sih? Kemudian juga pergaulannya mungkin kalau tidak memakai narkoba ini yang tidak gaul. Ini yang kita antisipasi. Jadi bagaimana sih perannya orang tua itu terhadap ketahanan keluarga ini kita kuatkan itu. Intinya di situ ada komunikasi yang efektif, ya kan? Ya misalkan memang untuk saat ini ya jangan sampai misalkan depresi, stres. Karena kenapa? Kadang-kadang kondisi anak itu tidak akan sama antara satu dengan anak yang lainnya. Ya ada yang mentalnya kuat, ya ada yang mentalnya lemah. Ada yang dibully begitu terus kemudian dia melakukan tindakan negatif, mengurung diri dan sebagainya. Ada yang dibully dia tahan aja, tertawa-tawa. Karena dia pembuli. Dia mungkin salah satu pembuli juga. Ya ini ya. Jadi nanti ketika ada harmonisasi di keluarga itu, maka untuk narkoba itu kayaknya akan susah dia masuk ke situ karena kan ada edukasi kan, edukasi dari ininya dan juga adanya saling mengingatkan, penguatan. Jadi ketika ada misalkan ya, kemudian ada salah satu yang itu tadi Bu sebagai pemakai ya, karena dia orang tuanya mempunyai komunikasi yang efektif, akan bisa menganjurkan anaknya untuk melakukan rehabilitasi kan begitu Bu, yang diharapkan begitu. Jadi nanti dengan adanya ketahanan keluarga ini, keluarga kan membentuk suatu RT kan, RT kumpulan RW itu kemudian menjadi keluarga, nanti menjadi kuat semua ya. Jadi tidak ada celah bagi para pengedar untuk mengedarkan dagangannya narkotika kepada keluarga atau di wilayah itu. Itu Bu ya. Mungkin Bu ya, Bu Rusmiati juga setuju ketika seorang anak mungkin juga cerita ke orang tuanya, dia nyaman bercerita karena nggak disalah-salahin, gitu kan. Betul. Dan orang tua juga nggak menyalah-nyalahin sehingga anak nyaman gitu untuk cerita. Takutnya kan biasanya nggak mau cerita ya Bu ya, karena belum apa-apa udah dimarahin duluan seperti itu, atau mungkin sudah yang kamu nggak bisa pilih teman, ngejudge gitu. Gitu. Jadi, ada yang mau ditambahkan Bu? Seorang Ibu Rusmiati kan mungkin juga memiliki benar-benar lengkap sekali yang udah disampaikan oleh Bapak Kepala terkait adanya komunikasi efektif, peran orang tua tadi sebagai teman, sebagai pendengar, dan tidak terjadinya intinya relasi kuasa antara orang tua dan anak. Karena kadang kan kita sebagai orang dewasa, orang tua tuh merasa kita powerful, semuanya kita yang atur. Tidak seperti itu. Jadi pola pengasuhan sekarang itu kita menempatkan diri sesuai posisi kita masing-masing tanpa adanya penekanan seperti itu. Jadi kadang ada kan orang tua yang gengsi, misalnya kalau salah nggak mau minta maaf, padahal itu sesuatu yang lazim. Kalau memang kita salah, entah itu kita sebagai orang tua, tetap kewajiban memiliki mengucapkan kata maaf untuk anak. Nah, apalagi di zaman keterbukaan seperti ini ya, betul. Yang tua juga belajar dari yang muda. Ya, betul. Jadi tiga kata itu yang kadang kita lupakan dalam pola pengasuhan itu adalah kata maaf, tolong, dan terima kasih. Kita nih yang punya perasaan ego yang lebih tinggi itu yang mungkin kita harus turunkan lagi. Sekarang tuh kondisinya tidak seperti itu lagi. Gitu. Betul. Itu kalau kita di keluarga ya Pak ya. Kalau anak di sekolah nih Pak, ini kan anak kan juga waktunya habis di sekolah ya Pak ya. Panjang gitu, mungkin dari pagi sampai sore. Kalau di sekolahan seperti apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Itu tadi kan saya tambahkan lagi tadi untuk orang tua dulu bukan? Kita akan pasti mengakui bahwa tidak ada orang tua yang rela anaknya memakai narkoba. Pasti tidak ada. Terjerumus tidak ada. Kemudian untuk sekolahan kita menggandeng ya Bu, terutama kepada khususnya ada guru BP, konseling, dan guru-guru itu. Kemudian juga kita kemarin berdiskusi dengan Dignas ya. Memang untuk sekolah itu kita jalin komunikasi Bu. Nah, kita di tahun 2023 itu juga ada yang anak-anak siswanya yang dicurigai yang ringan aja merokok. Kemudian ada yang minuman keras karena
dari monitor prestasi nilainya itu turun. Kemudian ada perubahan perilaku ya menjadi benar. Kemudian ketika ini tidak kita sebutkan sekolahnya, kemudian kita minta dibantu untuk melakukan ini kisah nyata ya Pak ya? Kisah nyata ini. ada beberapa. Kemudian kita ya namanya anak-anak kita perlakukan dengan baik. Kemudian kita lakukan salah satu langkah untuk rehab Bu. Rehab. Akhirnya menjadi baik, pulih dan prestasinya naik kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya memang yang rentan itu Bu. Tadi disampaikan di awal bahwa remaja ini kan mencari jati diri. Ya biar bisa terkenal. Iya. Dia bisa bahkan apa yang dilakukan banyak followersnya nah ini yang kemarin yang menjadi yang kaget-kaget lagi bahwa di TikTok, di medsos itu kan sekarang kan ada balapan liar itu Bu ya. Balapan liar yang anak remaja tuh ya. Betul. Anak remaja. Kemudian itu kita juga di kedepannya ini BNN Kota Banjarbaru melalui nanti mulai tim kita itu melakukan kolaborasi bekerja sama dengan komunitas-komunitas motor. Wah, ini komunitas kita adakan tadi kita berikan suatu tanggung jawab kepada mereka. Kamu ini masa depanmu ada di tanganmu. Jadi jangan rusak masa depanmu. Betul. Kalau memang ada balap motor, kenapa sih tidak difasilitasi ada arena balap motor kan begitu? Ada wadahnya. Ada wadahnya. Ini kita pendekatkan kepada mereka ini. Janganlah nyawa itu hilang dengan mudahnya kan. Betul, karena balapan. Karena sebenarnya mereka ini yaitu tadi Bu, salah satunya mencari jati diri ya. Tapi akibatnya yang ini tidak paham gitu kan. Bahkan karena kalau seseorang yang masih remaja Bu, kamu ini hebat. Iya, itu aja yang taunya ya, gitu kan. Tapi itu masa depannya juga bisa nanti habis lebaran bisa ngebentuk geng motor bersinar. Iya. betul Bu, itu kami ya. Nanti makanya sopan santun itu etika itu juga kita ajarkan ya. Walaupun dia geng motor, tapi kita sopan santun. Geng motor yang positif. Positif. Ya. Geng motor yang mendukung pelaksanaan program P4GN yaitu mewujudkan Kota Banjarbaru bersinar. Mungkin para geng motor, komunitas motor dengan kegiatan itu mungkin kalau menurut saya pemerintah kota pun akan mendukung gitu, mendukung dia akan apresiasi ya. Menjangkau lebih banyak lagi kan Pak ya, lebih luas lagi komunitasnya mereka. Komunitas itu, iya. Masuknya ke situ keren banget ini, bagus banget ya. Nah kalau untuk apa ya Pak ya, ini kan pasti program yang mungkin dijalankan saat ini oleh BNN, tapi banyaklah lika-likunya Pak ya. Mungkin banyak sekali istilahnya tantangannya lah gitu untuk mewujudkan Indonesia bersinar ini Pak. Nah mungkin bisa ceritakan nih Pak, tantangan apa yang akan dihadapi kira-kira? Kita tantangan yang ke depan tuh memang kita akui bahwa peredaran narkotika saat ini kan masif Ibu. Masif, maksudnya kita lihat secara letak geografis bahwa Banjarbaru ini sebenarnya termasuk simpang ya, jalur simpang. Bisa dari hulu sungai masuk, dari tanah laut masuk, dari Banjarmasin masuk. Jadi sebenarnya spot-spot ya, daerah spot-spot untuk masuk ke Banjarbaru itu luar biasa. Untuk itu ya, untuk menutup spot-spot itu kita kolaborasi dengan petugas yang ada. Makanya kita ya bukan berlomba ya, kita bersama-sama seperti pihak kepolisian menangkap. Kemudian kita juga kemarin di bulan Februari juga menangkap jaringan di Alo-Alo sampai Alo-Alo ya. Itu juga terima kasih berkat informasi dari masyarakat Ibu. Ya, inilah perannya masyarakat, perannya bersama. Kita bersama-sama melakukan kegiatan P4GN ini ya. Ketika semuanya berjalan dengan baik, punya tanggung jawab ya. Kita ibaratkan ya benteng ya Bu. Untuk membentengi ini perlu semuanya itu ya. Jadi saya sampaikan ya, semua komponen yang ada di Kota Banjarbaru itu bergerak ya. Tidak bisa hanya BNN dan
kepolisian ya. Dan ini kalaupun bisa kita wujudkan, ini akan sangat baik. Kemudian juga nanti juga kita akan kepada merana ke pelaku-pelaku usaha ya. Pelaku usaha ini contohnya ya Bu ya, ada KFC, McDonald, ada Pizza, ada Ricis, ada Hokben, kemudian ada kafe-kafe ya. Sebut aja semua Pak. Wah, pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku usaha itu Bu, minimal dia ikut berperan. Iya betul. Berperannya apa? Minimal mereka memberikan himbauan. Pertama, jangan memakai narkoba. Di outlet mereka ya. Iya, minimal di depan-depan itu. Kemudian untuk menghimbau untuk melakukan rehabilitasi ketika ada seorang pembeli kan, wah di sini ternyata info masuk ke sini ada info. Jadi mereka akan terngiang ya, nanti akan tersimpan di dalam memori otak itu, otak kecil ya. Otomatis mereka akan tergerak kan. Seseorang itu ketika melihat sesuatu yang berulang-ulang, otomatis dia akan terekam di memori. Ingat terus Pak. Ya, dan itulah yang merupakan edukasi yang murah, meriah, dan itu sangat mengena. Iya. Nah itulah yang mungkin Bu juga menjadi tantangan BNN Kota Banjarbaru dan pemerintah ya Pak ya, untuk bisa menjangkau segala lini ya Pak ya. Segala lini, dan otomatis kan kita juga tadi ya Bu, kekurangan sumber daya manusia pegawai, kemudian juga anggaran ya. Dengan adanya niat baik kita itu, semoga nanti ada dari pihak swasta, kemudian dari pemerintah kota yang membantu ya, anggaran. Mungkin kalau pihak swasta kan ada dana CSR kan, kalau tadi para pelaku usaha ya, itu tidak seberapa, tapi dampaknya akan luar biasa untuk Indonesia kita. Ya, kemudian juga itu Bu, selain dengan meningkatkan kerjasama, edukasi, yang tidak kalah penting yaitu tadi untuk rehabilitasi di Kota Banjarbaru ini, khususnya ya, khusus untuk klien-klien pengguna, atau kita belum ada. Waduh, ini yang menjadi tantangannya ke depan. Memang ada yang di Sambang Lihung ya, tapi ada yang masih bayar. Betul. Tapi ada beberapa yang di cover ya Pak ya, ada juga di cover kan? Di cover yang BPJS, kemudian memberi kita lampirkan surat keterangan tidak mampu. Itu akan di cover ya. Tapi yang khusus untuk tempat rehabilitasi itu belum ada. Mungkin nanti kalau kemarin kita ditawarkan oleh Pak Wali Kota ya, Wali Kota ada lahan yang di atas, mungkin di mana itu Kira atau sekitarnya tuh berapa hektar gitu kan. Cuma anggaran untuk mewujudkan itu masih belum ada. Ya, ini mungkin ini dengan kita melakukan siaran di sini bersama Abdi Persada, mungkin nanti semoga ada yang tergerak Bu. Iya betul. Ya, bergerak, peduli sehingga sudah kita berkolaborasi, bisa wujudkan. Ya, kolaborasi kita sangat suka. Kemudian juga kita ada beberapa tempat-tempat rehabilitasi yang memang membantu BNN, termasuk Puskesmas Cempaka yang itu punya BWL ya kan, ada beberapa yayasan ya, ada 2 yayasan ya, dengan harapan yaitu tadi ketika terjadi kerjasama yang baik, kolaboratif dengan masing-masing kemampuan yang ada, itu akan saling menutupi. Ya. Amin. Ketika BNN tidak punya anggaran, tapi pihak swasta mempunyai anggaran, semua akan berjalan. Bisa di cover ya. Itu harapannya itu Bu. Ya, jadi itu tadi ya. Kita tetap berkomitmen bersama mewujudkan Kota Banjarbaru bersinar. Dan tetap optimis ya Pak ya. Tetap optimis. Kita bisa berantas narkoba. Kita berantas narkoba. Tetap optimis ya. Pak Arif, ini Ibu waktu kita habis ini sudah. Ngobrol-ngobrol kita kayaknya kurang, nanti di lain kesempatan kita akan sambung lagi pasti ya. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Arif. Ya, alhamdulillah. Dan juga Ibu. Sama-sama. Kita pasti akan ngobrol lebih jauh lagi, lebih panjang lagi tentunya dengan program-program lainnya dari BNN ya Pak ya. Iya betul Ibu. Iya. Baik. Dan terima kasih juga insan Persada yang sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Persada bersama BNN Kota Banjarbaru untuk edisi hari ini 21 Maret 2024 bersama saya Enda Sari. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Demikian Dialog Persada.
Anda ingin mendengarkan Abdi Persada FM di mana saja? Download aplikasinya di Play Store. Klik Radio Abdi Persada FM. Inilah Headline Persada.